Assalamualaikum salih-salihah. Gimana kabarnya hari ini? Ingat ya, jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat. Allahu Akbar. Nah, Bu Guru harap kita semua selalu bersemangat, selalu sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah siap dengan pelajaran kita kali ini? Nah, untuk memulai pelajaran kita kali ini, kita awali dengan berdoa agar ilmu yang kita dapatkan kali ini bermanfaat dan berkah. Sikap berdoa. Tangan di depan dada, kepala ditundukkan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sudah siap dengan pelajaran kita kali ini? Nah, coba sekarang perhatikan Bu Ratna. Bu Ratna punya apa? Iya, Bu Ratna punya mangkok dan sendok. Coba Bu Ratna praktikkan sesuatu ya. Nah, dan ada lagi. Nah, solih-solihah, apakah kalian bisa mendengar bunyi dari mangkok yang Bu Ratna ketuk-ketuk barusan? Dan kalian bisa mendengar suara dari dering handphone? Nah, itu adalah pelajaran kita kali ini. Kita akan belajar tentang apa ya? Nah, solih-solihah, apakah kalian bisa mendengar suara dari mangkok yang Bu Ratna pukul? Dan juga kalian bisa mendengar nggak suara dari dering handphone? Nah, jadi selain kita membutuhkan sumber bunyi, kita juga membutuhkan telinga agar kita bisa mendengar suara-suara dengan baik. Nah, manusia dikaruniai Allah 2 buah telinga, nak. Jadi, kita bisa mendengar bermacam-macam bunyi. Pasti setiap hari kita mendengar bermacam-macam bunyi ya. Contohnya seperti suara siaran di televisi, atau suara kendaraan bermotor, atau suara dari orang tua kita, dari saudara kita, dari adik kita gitu ya. Nah, tapi tidak semua bunyi bisa kita dengarkan. Kok bisa, Bu Ratna? Kok bisa tidak semua bunyi bisa didengarkan? Iya, nak. Ternyata manusia itu hanya bisa mendengar bunyi yang frekuensinya 20 sampai 20.000 Hz. Atau kita bisa mendengar bunyi audiosonik. Nah, kalau bunyi yang frekuensinya di bawah 20 Hz atau disebut bunyi infrasonik, kita tidak bisa mendengar. Yang bisa mendengar adalah anjing dan jangkrik. Nah, bagaimana dengan suara yang di atas 20.000 Hz? Atau disebut sebagai bunyi ultrasonik? Sama, kita juga tidak bisa mendengar. Yang bisa mendengar adalah kelelawar, lumba-lumba, dan anjing. Nah, selanjutnya kita akan belajar detail tentang bagian-bagian dari telinga. Jadi, telinga itu ada 3 bagian, nak. Ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Nah, kalau telinga luar ini terdiri dari daun telinga dan saluran telinga, atau kita biasa menyebutnya dengan lubang telinga ya. Nah, terus kalau telinga yang bagian tengah itu ada gendang telinga dan tulang-tulang pendengaran, serta ada saluran yang menghubungkan telinga dengan pangkal tenggorokan yang disebut sebagai saluran Eustasius. Nah, yang ini ya, yang bawah itu tabung Eustasius itu sama dengan saluran Eustasius. Nah, selanjutnya telinga bagian dalam itu ada kanal setengah lingkaran atau biasa kita sebut sebagai 3 saluran setengah lingkaran. Di situ ada 3 ya. Dan juga ada koklea atau yang biasa kita sebut sebagai rumah siput. Nah, solih-solihah bisa memperhatikan ya di situ bentuk dari koklea ini seperti rumah siput. Nah, setelah kita belajar tentang bagian-bagian detail dari telinga,
kita akan belajar tentang cara kerja telinga atau bagaimana proses dari suara atau sumber bunyi itu bisa sampai ke telinga dan sampai bisa kita dengar. Jadi prosesnya pertama itu harus ada sumber bunyi atau harus ada suara ya nak ya. Suara ini merambat melalui udara dan masuk ke telinga kita, masuk ke telinga bagian luar. Masuk melalui daun telinga dan ke lubang telinga. Ini langsung menuju ke selaput gendang telinga. Nah, selaput gendang telinga ini bergetar dan dikuatkan getarannya oleh tulang-tulang pendengaran. Lalu diteruskan ke ujung syaraf. Ujung syaraf ini melewati setengah lingkaran, kanal setengah lingkaran, dan koklea atau rumah siput. Nanti ini disampaikan ke otak oleh syaraf, sehingga oleh otak diolah dan kita bisa mendengar suara tadi. Nah, setelah kita mempelajari tentang telinga, bagian-bagian telinga, dan bagaimana kita bisa mendengar suara, selanjutnya ada tugas ya nak. Kalian mencari dua benda, yang satu benda ini ketika dipukul bisa menghasilkan bunyi, dan benda satunya lagi ketika dipukul dia tidak bisa berbunyi. Dikumpulkan dalam bentuk video ke wali kelas masing-masing. Sekian yang dapat Bu Guru sampaikan. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.